Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Sebagai contoh, ayo simaklah cerita berikut. Asal mula Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin. Setiap hari, ia menggarap ladang, mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia pergi ke sungai, bermaksud mencari ikan. Sesampainya di sungai, ia segera melempar kail yang dibawanya. Sambil menunggu, ia berdoa agar hari ini mendapatkan banyak ikan. Beberapa saat kemudian, kail tersebut tampak bergoyang-goyang. Ia segera menariknya dan merasa senang karena mendapatkan ikan besar. Petani itu memandangi ikan hasil tangkapannya. Betapa terkejutnya petani itu ketika mengetahui ikan tersebut dapat berbicara. Ikan itu memohon kepada petani untuk membiarkannya tetap hidup. Tanpa bertanya, ikan hasil tangkapannya ia kembalikan ke dalam air. Namun, petani itu kembali terkejut ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ikan itu menjelaskan kepada petani bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia sangat berterima kasih kepada petani karena telah membebaskannya dari kutukan. Ia bersedia menjadi istri petani sebagai balas budi. Petani itu menyetujui dan jadilah mereka sepasang suami istri. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan asal-usul sang putri. Jika janji tersebut dilanggar, akan terjadi malapetaka. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang tampan dan kuat. Anak tersebut memiliki kebiasaan selalu merasa lapar, sehingga semua jatah makanannya dilahap tanpa sisa. Suatu hari, ia mendapat tugas menghantar makanan untuk ayahnya ke sawah. Sebelum sampai di tempat ayahnya bekerja, semua makanan tersebut dilahap habis olehnya hingga ia tertidur di gubuk. Sambil menahan lapar, petani itu pulang ke rumah.
Dalam perjalanan pulang, ia melihat anaknya tidur di gubuk dan segera membangunkannya. Setelah anaknya terbangun, petani itu segera menanyakan makanannya. Anak itu mengatakan bahwa makanannya sudah habis ia makan. Mendengar jawaban anaknya, petani itu marah dan menyebut si anak sebagai anak ikan. Tanpa sadar, petani tersebut telah melanggar janji dengan istrinya. Seketika itu, anak dan istrinya lenyap. Dari bekas injakan kaki petani, menyemburlah air yang sangat deras dan meluap tinggi, membentuk sebuah danau. Danau itu hingga kini dikenal dengan nama Danau Toba. Kita sudah menyimak cerita asal mula Danau Toba. Sekarang kita dapat menentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Putri Ikan. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu petani dan anak petani. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya karena kita hanya fokus pada jalannya cerita tanpa harus mengingat banyak tokoh. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasanya disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan saksama. Sebagai latihan, ayo kamu sebutkan manakah yang merupakan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cuplikan cerita berikut. Menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya
adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih memiliki sifat tertentu. Misalnya, hewan kancil melambangkan kecerdikan. Serigala menggambarkan keserakahan. Burung elang menggambarkan kegagahan. Harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan. Sedangkan semut menggambarkan sikap bekerja sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguk pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras, rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguk. Kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut. Sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika, ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Putri Tangguk. Peran tokohnya adalah tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Tokoh yang kedua adalah kakek tua. Peran tokohnya tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Ketika membacanya, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi.
tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis memiliki sifat atau watak yang baik, sedangkan tokoh antagonis memiliki sifat atau watak yang tidak baik. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si Tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, ucap batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Dalam cuplikan teks tersebut, si Tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si Tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik dan lemah lembut. Tokoh antagonis memiliki watak yang tidak baik, misalnya sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah.